Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Setiap kebahagiaan menuntut pengorbanan. Setiap kemuliaan menuntut disiplin dan kerja keras dan pengorbanan. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan supaya kami dapat mencapai surga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita sudah biasa mendengar kata-kata di mana Yesus mengatakan bahwa untuk masuk surga orang harus memiliki sikap seperti anak kecil. Similarity ini, kesamaan surga dan anak kecil. Sesuatu yang mengejutkan sebetulnya dalam renungan refleksi orang Yahudi dan kita semua. Kita cenderung melihat anak kecil sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang kecil, rendah. Orang yang bisa diabaikan. Dan itulah yang kita miliki, yang kita bayangkan. Tapi Yesus justru membalikkan nilai itu. Bahwa di dalam anak kecil ada satu keutamaan yang dibutuhkan supaya orang bisa masuk surga. Dan ini membuka mata kita untuk melihat bahwa kita tidak pernah boleh merendahkan, melecehkan, mengejek orang kecil, orang hina, orang tersingkir. Tetapi justru kita belajar untuk melihat bahwa yang nampaknya kecil, yang nampaknya rendah, yang nampaknya tidak berguna, justru memiliki power, mempunyai kuasa yang besar. Karena apa? Karena Tuhan bekerja di dalam diri orang yang rendah. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang rendah, orang yang kecil, orang tertindas. Karena mereka tidak dapat membela dirinya sendiri. Mana orang kecil, orang rendah, orang tersingkir membela dirinya sendiri. Tuhan membela itu. Dan itu mengingatkan kita akan hal tersebut. Tuhan hadir di dalam diri orang-orang kecil, sederhana. Karena kita dibentuk oleh kerendahan, ketidakberdayaan, kerapuhan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, pun mengandalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa dalam diri orang kecil itu ada apa? Keterbukaan. Ada keterbukaan, ada ketergantungan, ada kepercayaan kepada orang yang dapat menyelamatkan jiwanya. Kita lihat anak kecil yang terbuka terhadap segala sesuatu. Ketika anak SD, anak TK, kita bisa belajar lihat. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan, anak kecil terbuka terhadap segala sesuatu dan dia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Itu yang kira-kira dapat kita lihat. Dan bagi kita sekali lagi Yesus menyamakan itu. Kalau kamu masuk surga dibutuhkan sikap total percaya 100% kepada Allah. Karena itulah maka Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, mendapat gelar Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Bukan kekanak-kanakan, bukan childish, tapi childlike. Bukan childish yang kekanak-kanakan yang gampang jatuh, tapi dia selalu mempercayakan seluruh dirinya kepada Tuhan. Totalitas kepada kehendak Allah, totalitas kepada totalitas kepada keyakinan total kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, apapun juga dalam situasi yang berat sekalipun. Maka mari, saudaraku, semoga kita semua hari ini, semoga kita semua yang percaya dan yakin bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dalam bacaan pertama hari ini, Yosua mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dalam sejarah hidup kita, dalam sejarah bangsa Israel, dalam segala apapun, berdasarkan janjinya, dia tak akan bohong, dia tidak akan mengingkari apa yang dia sampaikan dan katakan. Dan itu, katakan Yosua, aku tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi seberat apapun. Jangan pernah
menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa lain yang tak pernah tahu bahwa dia adalah sejarah. Jadi sejarah hidup kita, sejarah karya keselamatan kita, teodrama dalam diri kita harus menjadi keyakinan kita untuk berpegang teguh bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan dan menelantar kita kapanpun saat Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda semua untuk berjuang percaya total kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.